Tahun tuh iklan apa? Ya? Ini nih. Gagah sekali sumpah kau. Ya Allah, kok dapat aja? Ih, mirip-mirip sapunya anak kok sedikit ya? Itu foto di dompet saya perasaan. Maksudnya Pernah. ada yang sempat kayak membekas gitu nggak kayak saya tuh pernah dimarahin kayak begini masih kecil itu kok bisa saya dikatain kayak gitu itu ada? Ada bang, kayak saya kadang tuh selalu di-treat. Saya tuh selalu dibikin ngerasa gagal gitu waktu kecil. Waktu itu ada bubur kacang hijau, bentuknya sama kayak bubur kacang hijau gitu. Pas dimakan asin. Sayur kacang hijau ada di Uzbek. Toma. Bang Ari. Jangan fokus makan dulu ya Allah. Sabar dulu. Lapar, enak sekali. Lapar ya? Ini apa? Kok saya pernah makan nasi goreng? Itu bukan nasi goreng, bakso itu. Bakso itu. Ini yang bawa abang ini? Iya, Randy, terima kasih ya. Iya maksudnya langsung bilang makasih tuh lihat orangnya. Bukan ya? Kita sudah bilang makasih tadi, karena saya makan lagi, Bang. Sama-sama. Woi, tepuk tangan dulu ada Bang Endi Arfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah ada efek-efeknya belum? Ini bakso boraks. Oh ini mah Bagus. tidak mempan. Saya jadi awet muda dong. Tidak mempan, boraks tidak mempan kalau ini. Ya, racun tikus baru mempan. Bang Endi, apa kabar ini Bang? Alhamdulillah baik. Terlalu host, Mas. Terlalu host. Apa kabar nih? Lagi sibuk apa nih? Jadi itu film pengen hijrah tayang kapan? Terlalu langsung. Terlalu langsung. di awal. Ngobrol aja dulu. Terlalu di awal. Ngobrol aja. Bang, abang asli mana? Orang mana? Orang asli Jawa. Oh. Asli tuh lahir atau apa keturunan ya? Iya, Oh, orang keturunan mana gitu? Jawa Jerman. Jawa Jerman. Iya. Oh, makanya ada Arfiannya. Iya, oh, Kenapa tuh? Kenapa itu Jerman Ervian? Gitu juga ya? Jerman Bastian, Schweinsteiger, Toni Kroos gitu. Gute Morgen. Nah, Hah? artinya? Gute Morgen, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Jelas-jelas itu Guten Morgen. Kan kalau bahasa Inggris good morning. Kalau itu Guten Morgen. Oh itu begitu, emang Iya aslinya dong. Bang? Ada smashnya di belakang. Emang Morgan Smash. maksudnya emang efek dari bahasa Inggris Morgan gitu? Smash dulu. Bukan. Kurang nangkapnya Ah, lagi ini. nih. Agak lama nih, kurang nangkap Mengapa ya. hatiku cenut-cenut? Kenapa jadi Bruri? Kenapa jadi Bruri? Kok Bruri orang udah Roma Irama kan? Kok Bruri hatiku orang Roma Irama kan? Iya, berarti Berarti Jawa. Lahir di mana? Lahir di Jakarta, Bang. Oh, berarti kau dari kecil di Jakarta. Yang Jerman siapa? Bapak. Oh bapak, berarti asli Jerman. Oh, ini apa? Kau ini dari kecil ya? Sudah di industri hiburan ya? Iya, Bang. Iklan, kok iklan pertama kan? Pertama iklan. Umur berapa itu? Awal-awal mulai masuk 3,5 tahun. Ya tahun tuh iklan Itu apa? ya? Ini nih. Gagah sekali sumpah kau. Ya Allah, kok dapat aja? Ih, mirip-mirip sapunya anak kok sedikit ya? Itu foto di dompet saya perasaan. Ada yang buka-buka dompet ya? Nah, kita copet dulu, kita copet, scan baru kita. Kok umur 3,5 tahun sudah iklan? Iya. Iklan apa? Pertama iklan susu, Bang. Iklan susu. Susu Grow namanya. Susu? Susu Grow. Tahun? 2004. Oh, kalau 2005. 2004. Kau 21. 2001. 2004 itu iklan susu. Iklan susu. Kau tuh yang iklan papeda umur berapa? Tidak ada di TV nasional juga Itu tidak kau ada. masih iklan baik kan? papeda. Kau masih baik dan kuah kuning. Makan. Tidak. Pengen menunda lapar, makan papeda. Kuah Putar lagi dulu, kuning. ke sini lagi. Umur 3 tahun. Kapan tuh iklan Umur 3 selesai? tahun. Kapan iklan selesai? Sabar ya, ini agak berat. Akhirnya itu kok dari iklan. Iya, Bang. Terus? Itu gimana bisa masuk ke iklan itu? Oh, dia datang daftar umur 3,5 tahun. Ya bisa Oh, saya jadi, iklan. bisa jadi. Lah,
Lah bisa jadi bisa jadi. Siapa tahu daftar, ikut Ibu atau casting. bapak yang ini hobi? Nggak ada. Oh jadi betul gua datang sini. Iya. Di keluarga nggak ada yang di industri. Oh, terus kenapa bisa kau yang iklan itu? Nggak sengaja itu. Lagi di mall. Jalan-jalan sama Wih, sabar dulu nanti, sabar nih. Kalau nggak sengaja itu kayak ada orang lagi syuting, kok lewat? Ya udah dia aja, tiba-tiba itu dia aja. Lagi di Gimana? mall. Awalnya nggak niat berarti ya. Oh, nggak niat? Nggak niat. Terus di Nggak- mall? Bukan emang pengen jadi Di artis mall. enggak. Awalnya di mall jalan-jalan, tiba-tiba ada. Dulu tuh kayaknya banyak ini deh. Talent scout gitu. Jadi ada agensi-agensi datang ke mall-mall buat nyari-nyari talent baru. Nongkrong gitu. Iya. Oh iya, ada Karena bener. saya inget itu Fedi Nuril ceritanya juga kayak gitu. Dia lagi di mall, tiba-tiba ditawarin agensi untuk Casting, casting, atau main untuk- apapun untuk lah. casting. Iya. Jadi waktu itu ditawarin agensi datang, bilang, "Bu, ini anaknya lucu nih Bu, bule," gitu. Dijual aja. Enggak, bukan. Kenapa kalau mau Maksudnya nih? itu mah perdagangan anak, bukan agensi iklan lagi tuh. Aneh juga lo bro. Iya. Bu, ini anaknya lucu, bule gitu. Ajak suruh mau nggak ikut casting iklan. Terus, wih menarik nih. Akhirnya coba-coba ikut casting beberapa Itu kali. 3 tahun kok casting? Iya. Udah paham itu Bang berarti? Apa? Udah paham dong maksudnya. Enggak. Tapi Diarahin. apa maksudnya yang kau rasa kayak casting seharus mempersiapkan diri di usia 3 tahun gitu kayak Malam nggak tahu kan? Ini ibu aja yang cerita. Iya. Oh, Saya juga lupa, tapi ya di Tidak, justru bukan lupa. Kalau kau ingat saya kaget sih. Kalau saya ingat saya kaget sih. Iya. Iya, lupa ini kayak tiba-tiba Udah di ya udah ingetnya itu pas syuting iklan pertama. Oke. Ingetnya dari situ. Oke. Proses castingnya lupa. Soalnya Berarti itu yang ngatur semua orang tua berarti ya. Orang tua. Karena habis casting itu terus Mama. lolos dan lain sebagainya. soalnya lumayan panjang juga gitu. Maksudnya casting kesana kesini nggak langsung kepilih juga gitu. Oke. Belum langsung oh ini aja langsung main enggak ya. Jadi emang bersaing proses. juga dengan Oh, anak-anak iya, lain iya. ya. Nah, Banyak dari banget. iklan itu langsung masuk ke agensi yang sama untuk perkembangan karirnya apa beda lagi nih? Beda. Nongkrong di mall lagi. Kalau agensi Udah enggak. Mungkin sebelumnya Kokas. Siapa tahu lagi di GI nih. Lewat lagi. Jadi lewat lagi. Satu-satu kita datangin. Iya. Saya sempat dengar juga itu katanya, kok umur 3,5 tahun lolos itu casting gara-gara kok ada basic taekwondo ya waktu itu ya? Emang iya? Bukan ya? bukan. Oh, saya kira dia ada basic taekwondo. Itu Wataru Endo kayaknya. Bukan Andy Arfiel, itu Endo. Nah, setelah itu lanjut. Terus-terusan, Bang. ada aja iklan, Terus-terusan, ada Bang. aja menjadi salah satu Karena- orang yang karena dulu stok anak kecil lagi sedikit bang. Oh, betul. Memang waktu itu kan anak kecil suka nonton Dragon Ball aja. Ajak syuting tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau mungkin atau lagi nggak banyak aja. Lagi nggak jadi, banyak. Jadi kalau misalnya lagi nonton sinetron nih bang, kan iklan tuh. Nah di jeda iklan itu kadang saya bisa nongol 2-3 kali tuh bang. Iya, iya. Dalam satu jeda iklan itu. Tapi itu membuat kamu masuk kategori artis cilik nggak? Atau kayaknya kok saya tidak merasa kamu itu artis cilik ya? Maksudnya tidak lekat dengan identitas itu. Karena Iya, artis iya. cilik bagi kita itu dulu penyanyi-penyanyi cilik itu. Tidak Oh juga. iya, Artis benar. cilik siapa misalnya? Boim. Oh iya, Iya, tapi Bang. itu udah langsung sinetron bang. Iya, tapi maksudnya itu artis cilik. Iya, Kita iya, tahu iya. itu artis cilik gitu. Saya kayaknya kurang artis deh. Bukan, kayaknya kau itu apa ya? Karaktermu itu justru mungkin karena kau main film-film yang serius setelah itu kan. Oh iya. Jadi Udah dewasa. Iya, ketolong karena Aktor. jadi aktor. Jadi aktor ya. Jadi aktor. Nah, Atau bisa. mungkin karena kebanyakan kamu di iklan juga ya. Tapi enggak, FTV juga kan banyak kan? FTV banyak. Umur berapa tuh beralih dari iklan ke sinetron atau FTV? Sinetron 6 tahun. Jadi tapi sambil sinetron masih sambil jalan iklan juga gitu. Oke. Nah, kalau ke film itu 2010. Ke dunia film. Dunia ya? film, iya. Dunia film 2010 berarti iya, berarti 9 tahun. Senior. 9 tahun. Kan panggil dia senior. 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 Iya. Alhamdulillah. Kita waktu itu sudah berusaha juga pengen ya. Nggak usah dari kecil ya.
nongkrong-nongkrong di pasar. Kok ingin jadi artis? Iya, agensi ada di pasar nih, datang-datang di pasar di Satpol PP. Angkat kok bawa masuk ke sana. Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah? Abang salah nongkrong. Salah nongkrong. Iya. Harusnya di tempat biliar. Bagus ini. Data. Oke. Oke. Bodok. Mantap nih. Bagus juga nih anak ini. Pergi jual ini. Tunduk banget. Iya. Saya main film dengan dia sudah beberapa. Yang pertama malah itu 2014. Hah? Film apa? 2014. Cowboy Junior. Oh. Sejar the Movie. Cowboy Junior? Sejar Bener. dia ada. Tadi Kan nggak dia pertama baru Sejar the dikeluarin Movie. di Saya baru ingat Sejar the baru Movie. ingat. Iya kan? Iya. Kok tapi- jadi adiknya? Enggak. Saya cuma jadi teman sekolah waktu itu. Iya teman sekolahnya. Teman sekolahnya. Kamu sepantaran ya sama mereka itu ternyata ya? Iya beda-beda sedikit lah ya. Masih Masih satu angkatan. Sama satu Babas angkatan. gitu-gitu masih Iya, satu iya. ini. Nah, Beda-beda. kalau mereka itu masih identik sama idola ciliknya itu, apa namanya? Ah, Bukan iya, idola cilik. boyband. Iya, Iya, boyband masih cilik. Artis cilik lah. cilik, masih Artis ada cilik, rasa artis artis cilik. ciliknya. Iya, iya. Kalau kamu itu justru malah tiba-tiba melejit menjadi salah seorang aktor Iya. yang kayak kelasnya beda gitu. Bang, 6 tahun main sinetron. Harus bergelut dengan skrip, Iya. dengan lawan main. Rasanya apa? Ah, Menikmati nggak sih? Dulu sih menikmati ya. Karena Jauhnya keluar tuh. Dulu sih menikmati. dulu sih saya Dari tadi saya udah jerwa. Dulu sih. Dulu menikmati. dulu menikmati karena saya ngerasa tempat lokasi syuting itu tempat main saya, Bang. Karena saya kan nggak banyak berinteraksi sama teman-teman di luar pekerjaan, di luar lokasi syuting. Jadi ketika saya syuting itu saya sambil main-main. Makanya selama di lokasi itu saya petakilan, Bang. Nggak bisa diem. Jadi kalau lagi nggak take itu saya lari-larian, main. Energinya dihabisin gitu ya? Iya, energinya dihabisin. Jadi udah main. Jadi lokasi itu kayak emang wahana tempat main saya. Gitu. Berarti happy bukan yang tertekan di lokasi syuting. Enggak. Oh, tapi kan teman mainnya orang gede semua ya rata-rata Itu ya. dia. Jadi ketuk kayaknya ya. Ketua tuh. Kecil tua. Oh. Ketua. Cuma Disingkat. emang iya karena zaman-zaman anak kecil itu kan bukan remaja. Kalau remaja itu kan kadang dapat yang sepantaran ya. Iya. Pemain-pemainnya. Kalau ini kan jadi anak kecil pasti ya jadi anaknya siapa gitu. Jadi kebetulan memang lebih banyak orang-orang dewasa. Kru-krunya juga dewasa semua. Iya. Dan kau dari kecil sudah menjalani kehidupan yang profesional. Tadi kan kau sempat tanya kan, pas ada Naka, ada saya punya anak kan, dia mau jadi pemain juga itu Bang. Ya boleh-boleh aja sih kalau ada yang cuma dia kan nggak mau take 2 ya. Dia itu kan maunya take 1 doang kan anaknya saya tuh tidak mau dia take 2. Dia tidak mau. Dikoreksi tidak mau. Iya, kalau ayo Naka bikin konten atau apa begitu. Dia tuh hanya mau take 1 saja. Nanti Habis kamu itu? kalau yang ada skripnya gitu kan. Naga ulang lagi. Ini. Tidak, satu kali aja. Dan dia bilang satu kali aja. Makanya saya bilang, ada yang minta dia untuk adegan film, saya tidak berani itu karena kayak pantek dia ini. Kita belum ada sutradara cilik. Harusnya Naka sutradara cilik. Sutradara cilik ya? Iya. Jadi udah one take ya. Oke, Iya. ayo. Oh cepet. Cepet. Perfeksionis. Ayo abang. Ini Tapi nanti- latihannya 2 jam. Baru habis itu orang edit kayak, anjir nggak ada yang bisa dipakai. Ini kakak bos 2 nih, Naka yang sutradara. Kakak bos 2 ya? Kakak bos 2. Oke, siap. Jadi adek bos. Iya, ada bos Naka ya. bos. Naka bos. Nah, kau menjalani peran yang profesional seperti itu bagaimana? Maksudnya, apa karena kau sudah terbiasa atau maksudnya kau dijelaskan dulu teknisnya kan ngedirect anak kecil itu kan sulit banget kan? Iya. Ini waktu dulu ya, waktu 6 tahun ya. Saya juga nggak inget sih. Cuman dulu tuh saya kata bunda saya ya, saya tuh cepet nangkep. Jadi kalau disuruh baca skrip, saya bisa cepet menghafal. Jadi mungkin waktu kecil saya nggak terlalu nyusahin gitu. Bakat lagi kali ya? Mungkin ya. Kau pernah dimarahin tidak waktu kecil? Kan kadang-kadang kan tensi di syutingan itu kan Sering banget bang. Kalau misalnya nangis, adegan-adegan nangis, atau mereka butuh apa itu saya nggak bisa, atau saya lagi kecapean, ngantuk, itu pasti saya dimarahin. Kayak, ayo nangis, ayo gitu. Diteriakin juga. itu kau punya perasaan bagaimana? Untung nggak terlalu banyak inget ya, cuman ada beberapa yang inget tuh pas udah besar jadi kayak oh gini amat ya ternyata gitu. Oh. Maksud aku pas kalau dari dulu aku kecil aku bisa
aku marahin balik, aku pasti marahin balik gitu kayak, gue anak kecil, anak aja lo. Iya, iya. Kesadaran itu baru Justru muncul pas ketika di baru dewasa bahwa dulu harusnya nggak gitu. Nggak boleh Nggak tuh boleh kayak gini gitu, anak karena saya kecil sebagai gitu. orang dewasa saya nggak mungkin memperlakukan anak kecil kayak gitu jadi. Berarti ada perasaan juga kayak, kok gue dulu diperlakukan begini ternyata ya pas masih Iya, kecil gitu ya. Kayak rasa tidak adil juga, sementara pas dewasa kau memahami bahwa itu sesuatu yang salah. Iya. Orang kan kadang-kadang kalau lagi proses syuting gitu kan hektik apa segala macam kan, kadang-kadang Iya. kesabaran juga setipis. Apalagi Benar, udah malam tensi gitu. tinggi ya kan. Cuma kan kalau untuk anak kecil harusnya jangan lah. Harusnya dikasih apa ya? Pernah itu terjadi sama kau? Maksudnya Pernah. ada yang sempat kayak membekas gitu nggak, kayak saya tuh pernah dimarahin kayak begini masih kecil itu kok bisa saya dikatain kayak gitu, itu ada? Ada bang, kayak saya kadang tuh selalu di-treat, saya tuh selalu dibikin ngerasa gagal gitu waktu kecil. Ketika saya mungkin, namanya juga anak kecil ya, kadang kan moody atau dia lagi kecapean. Karena zaman dulu kan jam kerja juga lebih parah bang. Kita sampai nggak pulang, nggak pulang ke rumah, stay di lokasi nunggu skenario turun langsung dikerjain gitu. Ya wajar lah anak kecil mungkin capek atau dia Wajar banget. ada nggak mood gitu. Tapi saya selalu dibikin ngerasa gagal gitu. Ngerasa gagal tuh gimana? Kayak Nggak bisa nih orang saya nih. iya digituin, saya ngerasa jadi. Ada pemain lagi nggak sih ini? Nah justru pemain-pemain di lokasi itu ngebantu saya ngomong gitu kayak iya nggak apa-apa, ini kan dia capek, namanya juga anak kecil gitu. Justru kadang kru-kru atau mungkin sutradara itu kadang mereka yang kurang bisa ramah sama anak kecil. Tapi ya lebih parahnya mungkin menurut saya jam kerja. itu mempengaruhi emosi dan lain-lain ya. Iya, maksudnya. Sehingga sulit membedakan ini anak kecil, ini orang dewasa. Udah semua sama-sama penat diajar gitu. Iya, jadi mungkin dipukul rata ya. Gitu. Iya. Dan mungkin juga posisimu di situ waktu itu kan, kalau katakanlah kayak teman-teman CJR kan mereka dari penyanyi, kemudian sudah membentuk fanbase, sehingga ketika main itu juga mungkin ya hitung-hitungannya mereka lebih diperhatikan lah. Kalau kamu mungkin ada nggak perasaan-perasaan kayak di-push banget yang banget gitu? Iya. Yang Beda. kayak, Soalnya sinetron ya bang ya? Iya. Kalau sinetron tuh kejam memang. Iya kan? Iya. Kejam banget itu. Karena Nggak ada dikejar, urusan, karena saya tayang ya. mereka iya. dikejar setoran juga, kejar Bener. ini Saya juga. sempat beberapa kali kena tipes juga gara-gara stripping itu. Cuman lagi sakit-sakit tipes pun juga harus berobat jalan bang. Harus tetap Harus syuting. ada di situ. Karena kalau enggak, dulu itu kan PH itu kan belum in-house ya, Iya, belum in-house sama stasiun TV. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita kekurangan konten, kekurangan durasi, itu pasti kita kena penalti tuh bang. Nah jadi diancam kita lah, kalau misalnya ini durasinya nggak cukup nih, ntar itu bisa jadi kena ke kita, dendanya kena ke kita juga. Gila tuh. Seperti Itu Ada di eksploitasi persimpangan banget, nggak? itu eksploitasi jatuhnya tuh. Abang ngerasain gitu-gitu tuh kan di umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Ada sempat yang momen di persimpangan nih, kayaknya stop aja deh ini. Dunia industri perfilman ini atau sinetron ini gitu. Ada titik itu. ada banget. Kayak mau nyerah aja gitu ya. Iya. Kayak besok pagi maunya tidur aja Iya, gitu. kayaknya Nggak mau udah bangun aneh lah gitu, gitu. iya. Udah tidur aja, udah males-malesan gitu. Tapi nggak bisa ya. Pada saat itu ya, kontrak dan lain sebagainya juga. Iya. Dan memang kayaknya nggak ada pilihan lain aja sih bang. Kayak mau nggak mau ini udah jalan yang dikasih sama Tuhan, ya udah dijalanin aja gitu. Dan nyokap selalu ngasih tahu juga sih, selalu ngingetin gitu kayak iya maaf ya kalau kondisinya harus kayak gini, cuman ya mau nggak mau harus dijalanin gitu. Iya. Tapi untung saya dari kecil ditemenin terus sama bunda saya. Ada yang menguatkan. Ada yang menguatkan, ada yang jagain. Betul. Iya, jagain makan juga terutama ya. Iya. Di lokasi. Vitamin. Saya dikasih tuh vitamin banyak banget. Vitamin madu. Makanya saya di lokasi nggak bisa diem. Gara-gara kelebihan. Madu masuk. Tawon terbang-terbang. Ayo kita berstamina guys. Tapi Belum makan manis kan, sugar rush tuh. Iya. Madu tuh stamina-nya kenceng gitu. tapi ini bikin saya apa ya, simpati sekali karena maksudnya itu tuh sebuah pendewasaan yang harus terjadi sama kamu bahkan di umur kamu mungkin 8 atau 9 tahun itu terjadi kan. Tekanan-tekanan di dunia pekerjaan itu kan. Iya. Wah, kita dulu 8-9 tahun
tekanannya kita Tekanan di lapangan sih, main bola. main bola. Tekanan juga ada kita di rumah. Kalau pulang main bola tidak cuci kaki, hantam di kaki kan. Kurang aja kalau main terus kerjaan. Itu kenapa muka kotor? Tidak, ini bersih ini. Ini memang hitam. Dipikir kotor gitu. Kenapa ya orang-orang tua timur kalau kita mandi laut selalu bilang jangan mandi laut nanti hitam. Perasaan kita hitam gara-gara dari kalian. Makanya saya tidak bisa berenang Keturunan, karena iya. saya tidak bisa berenang karena itu, Bang. Iya. Jangan nanti hitam. Orang tua putih sekali ini. Tapi saya sangat menikmati proses-proses waktu kecil. itu ya? Iya, Karena benar. itu ngebentuk mental sih. Iya, Ngebentuk iya. mental jadi kayak sekarang. Tapi memang sekolah kita- enggak berarti? Sekolah homeschooling. Iya, Homeschooling. Karena itu memang apa namanya? Saya melihat juga, saya punya istri kan juga datang dari dunia yang seperti itu. Kayaknya iya. Dia dari masih usia yang sangat belia juga. Oh, iya. Sudah di industri juga kan. Syuting-syutingan juga. Jadi dengar ceritanya itu kayak, wih. Tapi kan maksudnya kalian tuh sudah profesional sejak awal gitu. Sehingga kalau kayak saya sama Mamat mungkin pas masuk dunia kerja syutingan itu ada rasa kagetnya gitu kan. Ternyata begini ya persyutingan ya. Ada rasa pengen libur sebulan ya. Kalau kalian kan sudah dari kecil sudah hatam gitu. Jadi kayak mungkin proses syuting film hari ini tuh buat kalian tuh kayak ya elah. Selau kali. Iya enggak sih? Maksudnya Karena udah terbiasa aja iya, kan? mungkin. Iya. Iya kan kalau ya hitungannya kalau orang yang didikannya militer dari kecil pas di ospek kampus juga kayak Iya, apaan sih apa ini? sih? Iya, kalau buat kalian mungkin industri Tapi kadang saya justru di umur yang sekarang nih 24, Iya. saya udah sering capek, Bang. Udah makin sering capek. Mungkin karena dari kecil udah sering bosannya ada rasa jenuh. jenuh ya, pasti ada lah ya masa-masa jenuh. Cuman ngaruh ke fisik sebenarnya. Oh iya, Jadi umur 24 nih udah jadi lebih sering capek aja. oh Nggak begitu. tahu ya ada hubungannya apa. Tapi yang ada hubungannya ini fun fact lucu ya. Saya tuh susah banget mengingat. Kalau ngelihat sesuatu, ntar yang sebelumnya lupa. Gitu. Oh. Nah setelah saya riset, ternyata orang-orang kayak saya ini karena dari kecil sudah sering menghafal skenario. Kan kalau kita menghafal skenario, kita hafalin scene ini. Iya. Setelah selesai, kita move on ke scene-scene Scene selanjutnya. berikutnya, Yang iya. sebelumnya dilupain kan. Iya. Kalau kita belajar di sekolahan, maksudnya kita belajar untuk di buku pelajaran itu kan kita menghafal semua tuh. Misalnya dalam Iya. waktu 1 tahun gitu, kita menghafal buku-buku Dan itu. akan ditanyain 1 tahun kemudian. Iya. Sehingga kewaspadaannya kita itu, wah ini nanti ditanyain suatu Iya. waktu yang saya harus tahu nih. Nah, jadi kalau itu otak saya bekerjanya juga jadi beda tuh. Ada yang baru, yang lama di Iya, lupa. langsung lupa yang lama. Dia Makanya delete-nya gampang cepat ya? lupa. Dia clean up-nya cepat ya? Iya. Bersih-bersihnya cepat ini. Bersih-bersih Ntar cepat. dulu, ini gue masih pengen ingat tadi apa, anjir gitu ya. Iya. Oh, make sense. Itu make sense sih. Iya, lucu. Tapi tanpa interaksi dengan anak-anak seumuran itu kan sama orang dewasa terus tuh di lokasi syuting, pindah lagi lokasi syuting orang dewasa lagi gitu. Cuma ganti-ganti orang aja gitu. Kadang-kadang sama orangnya itu. Bener. Nah, tidak berinteraksi dengan teman-teman yang seusia itu tuh kerasa kayak masa kecil kurang nih gitu kalau ibarat ke sekarang. Ada sih. Cuman kayak beda aja gitu rasanya. Kayak Oke. jadi harus mencari tahu apa-apa sendiri mungkin ya. Kalau kita punya teman-teman seumuran atau punya ibaratnya circle geng di anak-anak kecil itu kan kadang kita punya masalah-masalah yang sama ya, gitu. Nah kalau ini kan saya lebih banyak ketemu sama orang dewasa yang problemnya juga berbeda. Jadi saya cara melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu juga berbeda. Saya kadang banyak harus nyari tahu sendiri gitu kayak, ini orang ini lagi ngapain sih gitu. Ini lagi ngapain sih? Oh ternyata orang dewasa kalau begini. Iya, iya. Orang dewasa kalau ada kayak gini. Jadi saya lebih banyak merhatiin orang-orang dewasa malah. Iya. Jadi kayak attitude yang kamu nggak pahami karena masih usianya di 8 tahun itu malah harus kamu pelajari kan? Iya. Kayak, oh dia marah nih kalau begini. Iya, oh, karena dia itu kesel yang harus nih. itu yang saya lihat kan. Iya. Anak kecil kan kalau ngeliat sesuatu itu dia meresapi gitu kan. Iya. Dan kalau yang sepantaran kan sederhana. Iya. Sederhana kan kayak. Gue bilangin bapak gue ya. Yes. Bapak gue yang punya. Iya. Bapak gue PLN. Aku ada main baru nih. Aku ada mainan baru nih. Kalau orang dewasa kan nggak kayak gitu. Jadi kayak. Saingan "Ini orang mainan pada ngapain gitu ya. Ya beda aja. Iya. Beda. Tapi pasti tapi dengan- tetap di sela-sela kesibukan saat itu juga merindukan gitu ya teman-temannya sepantaran. Iya. Ada. Kau ada teman yang dari kecil tidak? Yang kayak dari kecil barengan terus? Tetangga rumah mungkin. teman-teman industri aja ya, teman-teman. Iya, yang teman-teman satu- industri aja. Yang ada banyak. soul banget, banyak. yang sohib banget.
Saya punya sahabat namanya Amel Carla. Amel tahu. Oh, Kamel. Iya. Itu kamu dekat sama Amel tuh? Deket banget. Fun Udah banget kayak- dia itu udah kayak soalnya. keluarga Positive sendiri. vibes juga dia itu. Positive vibes. Jadi itu kita dari kecil selalu bareng tuh. Kadang sering banget dibarengin kerjaan sampai akhirnya sampai besar juga kita masih berhubungan baik gitu. Jadi itu sih salah satu teman seperjuangan juga. Amel itu salah satu favoritku. Amel salah satu favoritku. Saya waktu itu pertama kali sama Amel itu di film Ngenes. Oh, Ngenes. Ngenes dia main. Jadi ini dia anak SMP. Sama-sama Ardit Erwanda tuh. Iya. Oh iya. Iya, dia sama-sama Ardit Erwanda tuh. Jadi teman SMP-nya Ko Ernest ceritanya. Nah itu di situ tuh saya pertama sama dia. Habis itu tuh akrab banget, dekat banget sama kakaknya, sama ibunya. Jadi kayak kalau ketemu di mana, Baik banget. iya baik banget. Mereka gitu. keluarga itu baik banget. Keluarga itu baik. Di mana? Karena itu Amel sering sekarang? Masih di Amel sini? masih Sering ketemu. udah lagi jarang mungkin karena Oh, lagi lagi- banyak kesibukan. Lagi banyak kesibukan. Berarti itu maksudnya dari kecil di lokasi syuting sama-sama gitu ya. Itu jadinya temannya terbatas di industri ini gitu. Iya. Tapi bikin kamu jadi lebih empati sama anak kecil nggak sih? Iya. Banget. Karena saya nggak mau anak kecil itu ngalamin apa yang saya alamin dulu kan. Asli. Jadi kalau saya syuting sama anak kecil ya, saya bener-bener kasih dia special treatment lah. Saya juga minta orang-orang untuk kasih dia special treatment. Apa Karena yang kita mungkin kamu kita nggak dapat boleh dulu? ngerusak masa depan dia gara-gara hal ini gitu. Iya. Kasihan nanti. Nanti belum tentu penerimaannya tuh kayak penerimaannya sama dulu gitu iya, ya. Bisa jadi dia Bisa jadi sekarang lebih marah, kayak bisa jadi dia marah sama keadaannya Iya, gitu. iya. Bisa jadi dia jadi rusak atau trauma gimana. dan lain Trauma. sebagainya. Betul. Kau sama siapa di Pengabdi Setan? Di itu Pengabdi Setan itu. Pengabdi setan? Yang siapa yang kecil? Oh, adik-adik saya ya. Iya. Itu ada Nasar, Saranus, ada Adiat. Adiat paling kecil kan di situ. Paling kecil. Dia masih umur berapa? 6 tahun, 7 tahun? Waktu syuting sama kalian itu yang Pengabdi Setan pertama, aduh, saya Setan? lupa ya. Kayaknya masih di bawah. Coba tanya Setan ini. Pokoknya dia masih kecil banget gitu. Oh ini ya? Apa? Ya kan kalian yang mengabdi ke saya. Gue mengabdi ke saya, astagfirullah. Dia mengakui lo dia setan. Iya, Oh iya. Ada banget jadi orang. begitu. Nah, itu masih kecil banget ya? Iya. Di situ kau cukup care sama dia tuh. Iya. Iya. Dia paling dekat sama saya juga di lokasi. Itu apa ya? Secara tidak langsung membangun sesuatu yang berbeda dari kamu ya kalau melihat anak kecil gitu ya. Iya. Jadi kalau saya ketemu anak-anak kecil di lokasi, saya kayak, jadi kayak ngerasa adik sendiri. Iya. Dan mungkin kamu terbawa sama dirinya kamu bertahun-tahun yang silam gitu. Kayak apa Kalau nih yang sekarang dia liat, butuh. dulu kakak sekecil kamu nih, Iya, kayak kakak iya. juga syuting gitu. Lucu sih. Iya. Kamu sekarang 24. 24, berarti lahir kan 2001. 2001. Film tapi sudah banyak sekali, Bor. Iya, saya juga baru sadar kalau pelukisan tuh ya? Kok pelukisan tuh? Ghostwriter. Ghostwriter juga. Pertama sama dia, kedua sama dia. Iya. Di situ kok selama syuting pernah punya teman orang timur tidak? Iqbal. Baru Iqbal kan? Baru Iqbal. Waktu kecil tidak punya teman orang timur. Tidak. Baru Iqbal. Buat apa kru atau apa gitu tidak ada? Seingat saya enggak sih. Baru Iqbal aja. Masih berteman sampai sekarang? Masih. Kok bisa ya? Karena dari Kok bisa bertahan saya kamu juga sama bingung orang ya. timur? Saya enggak maksudnya saya tuh ketemu Iqbal kan ghostwriter. Iya, Tapi iya. setelah itu saya ketemu terus tuh. Jadi sekarang nih udah ada 4 atau 5 film. Bareng-bareng. Bareng terus. Bareng terus. Kayak rasa jodoh gitu ya. Iya. Jodoh. Kalau saya dengan Iqbal itu kita punya film pertama Steve Pencil. Oh. Sama Nona, itu dia jadi karakter anak di situ. Tangguh juga orang itu tuh. Tangguh dia. Iya kan? Merantau. Merantau dari kecil. Merantau. Keras juga dia. Keras banget, Bos. Lebih parah daripada saya rasanya ya. Saya juga merantau jadi orang timur, cuma banyak hal yang saya persiapkan dulu sebelum saya merantau. Anak itu, Enggak. dia merantau umur berapa ya? Wah, waktu kecil banget itu. 12 ya? 8 apa? 10 apa ya? Saya kurang Pokoknya ingat. masih kecil sekali. Dia merantau masih kecil sekali. Iya. Dia asli dia mana inspiring. Dia salah satu orang yang inspiring juga. Asli mana dia, Bang? Mau ND. ND ya? ND. Oh, ND. NTT. Ya, saya tahu NTT, tapi maksudnya di mana? Spesifiknya di ND. mana? Di ND. Dia sering cerita tidak tentang kampungnya. Kadang-kadang. Kau tanya-tanya juga. Kadang-kadang saya tanya-tanya juga. Belum pernah ke sana tapi. Belum. Timur sama sekali belum pernah. Belum, Abang. Iya, belum ya. Kau belum pernah ke Indonesia Timur sama sekali. Belum.
Pengen abang, pengen Harus banget. ya. Pengen banget. Mudah-mudahan ada jodoh ya kita Amin. jalan-jalan di Indonesia Timur. Amin. Terserah kalau kau Amin. tiba-tiba mau ada kesempatan misalnya yang tidak sama-sama kita ke Indonesia Timur, calling saja. Calling mama atau calling saya, abang ternyata saya mau ke sini nih. Ah, Gampang itu. gampang itu pasti Saya ada teman tanya-tanya. saja di sana. Iya. Indonesia Timur menarik. Berarti total dari 2000 film pertama 2000 berapa? 2010. 2010 ini film ya. Sinetron mah kan lebih jauh lagi kan. Iya. Berarti udah 15 tahun. Iya. Itu udah total berapa banyak film? Terakhir juga sama Kak Indah yang Australia. Tidak, beda. Beda ya? Beda Satu produksi. PH. Satu PH. Oh, PH-nya sama. Oh, tapi ini yang hijrah. Pengen hijrah. Kemarin saya nonton dia punya teater. Ya, Iya, teaternya saya nonton Bang Adi langsung. udah nonton. Saya nonton teaternya Pengen Hijrah. Pengen Ceritanya separuh lah, separuh cerita di film ditaruh di teater ya. Iya. Menarik sekali. Pengen hijrah itu berarti sudah selesai syuting tapi Sudah tahun lalu. mau tayang sekarang. Tayangnya 30 Oktober. Ya, 30 Oktober. Bentar lagi. 30 Oktober. 30 Oktober. Pengen hijrah. Itu kan syuting sampai di Uzbekistan ya? Uzbekistan, Bang. Uzbek. Itu seru banget Apa? itu. Ketemu Kusanov tidak Kusanov? Siapa? Ada pemain Manchester City Kusanov. Orang Dari Uzbekistan. Uzbek. Orang Oh Uzbek. iya, Manchester City ke sana. Back kiri, back kanan. Back wing kanan, back kanan atau tengah. Makanya makanya Uzbek. Oh iya. Karena dia back. Saya suka dia begitu. Karena dia back. Mama juga ada dong. Hah? Kalau striker dari mana striker? Back cuma satu negara itu yang pakai back cuma itu. Striker tidak ada negara ya apalagi. Apa? Wing back, wing. Iya negara apa? Wing? Gelandang. Negara wing. Ya apa negara? Susah. Dia juga susah. Pengen hijrah ya berarti 30 Oktober. Pengen hijrah ya. Balik lagi. Lempar balik. Lempar terus. 30 Oktober teman-teman. 2025 ya. 30 Oktober film Pengen Hijrah tayang di situ. Siapa aja dia main di situ? Ada Andy Arfian. Oke, sudah pasti dong. Nggak perlu jelasin. Sudah pasti dong. Nggak perlu ya. Kayak kenal ya. Ada Stevie Pernah main sama-sama dan saya itu di Ghostwriter. Ya, itu cerita ulang itu namanya. Jadi Andy tuh. Arfian tuh. Ada Stevie Zamora, Dava Wardana, Nazira Safa, sama Sita Permatasari. Sita Permatasari. Istrinya saya. Itu Indah Permatasari. Permatasari. Mereka Kemarin satu film juga sama Kak Indah. Iya ya. Bareng juga ya, ada mereka ya? Iya. Oh iya. Yang di Australia itu. Apa Oh, judulnya? tapi itu Andy tidak ikut ya? Ibadah dan Cinta. Jadi Itu lebih dewasa kalau Ibadah dan Cinta ya? betul, lebih dewasa. Itu Megantara bukan pulang sama hijrah Indah. itu. Oh, ini pergi hijrah, yang sana pulang hijrah. Kalau ini baru pengen ini, baru pengen. Kamu punya film yang sudah munafik itu kapan? Sudah. Masa sudah munafik kan? Masa sudah munafik? Sudah selalu kayak kamu sekarang sudah munafik ya? Iya, gua munafik. Gitu masa begitu sih? Pergi hijrah. Nah, itu pergi hijrah ya. Kalau nonton. Iya. Di mana aja syutingnya tuh? Pengen Hijrah. Syutingnya di Uzbekistan. Di Indonesianya di mana? Bogor sama Belitung. Belitung apa Bangka? Belitung. Belitungnya di Belitung, Belitungnya. di Pulau Belitungnya. Pulau Belitungnya. Oke, bukan di Pangkal Pinang. Jadi serunya Laskar tuh Pelangi. Iya, di Belitung ya. Belitung. Jadi serunya kita di Uzbekistan itu kan menjelang musim dingin ya. Jadi cuacanya sampai -2, -5. Ekstrim kan di situ ya iklimnya. Maksudnya dia sudah mendekati kutub utara itu kan? Uzbekistan ini. Eropa Rusia itu. Ya? Mengarah ternyata sih, iya. iya. Pokoknya Iya, mereka ada juga batasan-batasan 4 Rusia, musim kan? kayaknya ya. Jadi Iya, ada 4 musim. winter, iya. Musim dingin, musim semi, musim layangan sama musim Bukan, mangga ya. sama rambutan. Sama rambutan, bukan. Itu sudah mainan buah-buahan lagi. Iya, fokus dulu udah 3 tuh di dalam situ. Ya, cuaca dong. Daga tuh. Diejek oleh anak sendiri tuh. Jokesnya di ya. Gimana lagi gue anak sendiri? Ya. Dengar musim layangan udah rambutan, nak aja teriak ya. Aduh.
Jadi pengen hijrah. Tuh kayak jadi pengen hijrah itu. Sultan di Uzbekistan itu pas musim dingin, -2. Iya, -2. Menjelang itu malah baru menjelang. Baru menjelang itu sudah -2. Sudah minus. Musim dingin itu -3 loh. Jadi itu kita pasti. syutingnya itu Jauh beda satu saya. Kalau menjelang -2 terus musim dingin -3 ya itu udah musim dingin. Memang saya untung ada naga, kalau ternyata kata-kata kasar suka keluar. Apa yang menarik dari Uzbekistan? yang menarik itu dia banyak tempat-tempat bersejarah ya. Oke. Dari tahun 1500, 1400. Ya. Bangunan itu juga bangunan kuno ya? Bangunan kuno itu jalur sutra juga, Bang. Jadi jalur perdagangan semua lewat sana. Banyak bangunan-bangunan bersejarah. Terus ada makam Imam Al-Bukhari di sana. Oh, Imam Al-Bukhari di Iya, Uzbekistan. betul, orang Uzbek. Karena itu ada Bukhari. sejarah sama Soekarno juga ternyata dulu. Di Uzbekistan ini? Ada Jalan Soekarno ya kalau tidak salah. Jadi dulu ada Turki hubungannya Imam Al-Bukhari ini ditemukan makamnya itu ada hubungannya sama Soekarno zaman dulu. Oh, bisa cerita di sini atau mungkin itu bagian dari Saya film? takut salah, enggak. Saya memang sejarahnya seperti itu. Bukan Tidak bagian apa-apa. dari pengen hijrahnya kan? Seingatnya Bukan. saja. Oh, bukan. Bukan Seingatnya bagian saja. dari pengen hijrah. Seingatnya saja, menarik kan? Saya belum pernah dengar soalnya. Ini tapi kalau saya tidak salah. Iya, kalau tidak salah. Jadi dulu itu Presiden Soekarno itu yang minta makam Imam Al-Bukhari untuk dicari karena dulu nggak ketemu makamnya. Jadi Soekarno yang minta spesifik untuk cari makam Imam Al-Bukhari. Akhirnya ditemukan di Uzbekistan. Begitu. Karena beliau memang orang Uzbek. Oh, Imam Al-Bukhari ini. Betul. Luar Imam biasa. Bukhari itu orang Uzbekistan. Perawi penulis Hadis. riwayat-riwayat hadis sahih lah kan. Iya. Dan ada hadisnya yang terkenal banget itu yang sampai sekarang. Nah, kalau hadisnya itu akan ada di filmnya. Oh. Oke. Karena HR Bukhari. Iya, hadis itu riwayat dia. Bukhari. Riwayat Bukhari itu Karena kan. beliau yang Biasanya pertama. kalau puasa kita sering dengar tuh ada Iya. hadis-hadisnya itu. Karena beliau yang menyusun Banyak sekali. hadis-hadis sahih di zaman itu. Nah, tapi Kamu sempat, sorry. Kamu sempat ke makamnya? Sempat Oh. ke makamnya. Kita syuting di sana. Dia ini apa namanya? Bagus begitu tempatnya di Bagus banget. Pugar atau apa Gede gitu. banget. Wah, bangunan Berarti sama masyarakat sana juga itu ini banget sama Imam Al-Bukhari ya. mereka sangat respect banget. Dan itu ditemukan karena inisiatifnya Bung Karno untuk cari di mana dia makamnya gitu. Saya ingat saya begitu. Mungkin nanti bisa di riset lagi. Iya. Seperti itu sih. Kalau salah nanti dipotong aja. Ntar gue yang kena. Aman. Bahwa dasar di Uzbekistan tuh, ini saya lihat kemarin di kamu punya apa namanya teater. Teater Ada yang musikal. kayak masjid warna-warni, pernak-pernik gitu-gitu nggak sih? Dia Iya. tipikal arsitekturnya Arsitekturnya iya. yang Seperti itu. apa colorful banget gitu kan? Colorful, bener. Jadi kayak apa ya, mozaik gitu. Iya, mozaik-mozaik ya. Mirip Turki juga ya. Karena itu emang penggabungan, Mirip-mirip ya? penggabungan beberapa ini sih, kultur dan budaya ya. Ada budaya dari Turki, Rusia, Mongol, Cina, Eropa, semua digabung tuh. Makanya kalau kita ke sana muka orang-orang itu beda-beda. Ada yang kayak bule, Iya. ada yang Chinese, Oh, mix gitu. mix iya. Dan di situ kalau tidak salah, ini yang saya lihat di teater ya, karaktermu tuh jadi orang Uzbekistan. Iya. Saya ini keturunan Indonesia Uzbekistan ini. Ceritanya. Di situ di ceritanya. film ini Iya. pergi hijrah. Lahir di Uzbekistan saya. Gokil. Ada bahasa Uzbekistannya nggak? Yang kalian pelajari atau? Ada. Jadi ada beberapa adegan menggunakan bahasa Uzbek. Boleh nggak itu apa gitu? Terlalu ini mas, terlalu konten. Boleh nggak kita dengar sedikit? Tanya aja ya, saya juga mau dengar tapi maksudnya tidak mau. Boleh nggak sedikit? Boleh nggak Terlalu sih? apa? Maksudnya Dari tadi saya perhatikan Anda terlalu host ya. Podcast loh ini. kok kasih keluar satu kata di sini cepat. Ah begitu. Ini. Masa begitu? Iya maksudnya, Andy, boleh kita dengar satu kata? Nah gitu ada boleh juga. Iya juga ya. Bisa sama. Kok bisa dia tidak nge-host di saya nge-host? Satu kata Uzbek, apapun itu. Misalnya kopi, gelas, asbak. Kalau terima kasih itu rahmat. Asbak Uzbek. Bukan, maksudnya asbak. Hati-hati negara orang loh Anda. Asbak dalam bahasa Uzbek Tuhan nih. Apa? Bahasa terima kasih itu rahmat. Terus kalau kita salam itu assalamualaikum. Oh bukan assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ada bahasa yang sama Indonesia itu hadiah. Kalau ngomong hadiah itu artinya sama. Hadiah juga. Hadiah juga. Gitu. Yang Berarti dia ada serapan-serapan bahasa Arab juga sama kayak kita ya. Sepertinya ya ada bahasa. Kalau kita kalau kan yang khas turunan khas bahasa. Uzbekistan lain yang kayak kau dengar kayak
oh ini aneh banget ini bahasa. Ada kricef-kricefnya gitu nggak sih? Kok Khrushchev Ya, sih? maksudnya- Ini udah Rusia itu, Mas. Iya kan mereka ada mix Rusianya kan? Aneh sih, saya juga nggak ngerti banget, nggak ada yang saya ngerti bahasanya. Bener-bener Menarik gak itu kota sih kalau buat kau? menarik banget ternyata sebagus itu. Tapi kalian bisa adaptasi dengan cuacanya yang sampai minus gitu? Nah itu kagetnya bang. Jadi saya baru pertama kali nih syuting di luar negeri yang dingin banget kayak gitu. Ternyata itu sulit banget loh bang. Harus acting sambil nahan dingin tuh tantangan banget ternyata. Tapi kok pakai baju lengkap dong? Enggak juga. Tapi memang pakai coat, cuman tetap aja Tembus. bang. Tembus bang. Coatnya nggak terlalu tebel soalnya. Betul, tapi kok pakai coat kan? Pakai. Head! Ini di film kita yang CJR The Movie, saya syuting di Melbourne Oh ya? sama teman-teman Cowboy Junior. Iya. Suhunya juga di situ memang tidak minus, tapi mungkin kisaran antara 6, 7, 8 derajat Celcius. Windy, dingin sekali, berangin, dan kau tahu karakterku di situ dibikin apa? Apa? Dibikin salah kostum. Jadi saya jalan kemana-mana pakai baju pantai. Satu kemeja tipis, baju pantai, Tipis celana dong pendek. itu. Tipis sekali. Nanti coba kalian lihat itu, saya tuh pakai kemeja pantai, tipis di situ. Saya jalan dingin. Hari kedua syuting saya demam tinggi. Dingin sekali. Dia punya karakter memang acting, tapi dia punya cuaca tidak acting. Sumpah itu dihantam saya dengan angin dingin begitu, saya hari kedua demam. Sebenarnya dingin ini tidak bisa sekali. Saya paham sih. Kau pakai coat saja itu masih Iya, tembus kan? Ini iya. saya pakai kemeja kosong. Apalagi dingin angin itu. Aduh. Oh, bos. Angin yang Angin laut lagi. Mana dingin? Aduh. Dingin sekali. Itu. Syuting berapa lama? Abang tidak buka baju tuh di tengah-tengah. Saya ini sudah. Saya ini sudah. Sudah sanggup. Saya ini sudah menyerah. Sudah menyerah. Sudah menyerah. Saya emang angin-anginnya tuh yang bikin. Itu dia tiup virus, yo. Berapa hari di Uzbekistan? 10 hari di Uzbek. 10 hari di Uzbek. Makanannya masuk. Alhamdulillah. Wih, Moy, kalau makanan pasti masuk dong. Kalau dia makan baru di sini. Sini kan Bukan, itu tidak maksudnya- masuk. Nggak dimasuk. Tidak masuk, Bang. Nyangkut di Makanan- sini. Cocok tidak Nyangkut cocok. di sini, Cocok. nyangkut. Kayak Makanan masuk kayak dong. Turki aja ya, daging-dagingan gitu ya. Rempah dia banyak rempah. Oh sama kayak kita dong. Banyak berarti. rempah. Lebih kaya? Beda mungkin ya. Agak kayak India rempahannya. Iya. Kari-karian gitu ya. Tebal. Beda lagi rempahnya. sih. Oh, Tapi beda pokoknya lagi. iya dia tuh banyak bumbu-bumbu yang jarang dipakai di sini sih. Atau mungkin dipakai di sini tuh cuma sedikit tapi di sana banyak gitu. Oh, ketumbar. Aduh, apa itu namanya? Pokoknya ada. Oh, iya. Jadi rasanya Agak aneh juga. Agak-agak aneh. Mereka apa? Cenderung pedis, gurih atau sour, asam? asam. Asam. Oh, cukup Asam asin gitu. Nggak jarang yang manis malah. Oke. Tapi memang banyak banget makanan-makanan sana yang menggunakan tomat. Jadi ada sup tomat, sambal tomat. Pokoknya tomat tuh banyak banget. Salah satu ini mereka mungkin ya, makanan kegemarannya Mungkin, tomat iya. ya. Apa-apa ditaruh tomat. Banyak banget tomat. Kayak kita apa-apa taruh garam mungkin. Terus waktu itu ada ini. Cabe. Waktu itu ada bubur kacang ijo. Bentuknya sama kayak bubur kacang ijo gitu. Pas dimakan asin. Sayur kacang hijau ada di Uzbek. Tomat. Sayur kacang hijau itulah. Berarti makanan Uzbek selama ini saya. Dia tidak percaya ada sayur kacang hijau. Itu makanan di Indonesia Timur. Ada. Sayur kacang hijau. Dia biasanya kadang pakai kambing, kadang kosongan. Ih, jangan-jangan Sama asin, Uzbek Kak. sama Timur tuh sama. Saya ini kan Mamatov. Saya ini kan Mamatov. Dia mau bilang molotov tapi dia Mamatov. Mamatov el molotov. Dia itu bangga sekali tuh karena Sayur kacang saya hijau. sampai sekarang tidak percaya ada kacang hijau campur santan kan? Kayaknya ya. Asin, Gulai, asin. gulai, Aneh, kan? asin. Iya, asin. Iya. Asin. Imajinasi kita kayak bubur. Aneh. Iya kan? Aneh. Tapi enak. Enggak. Oh, mereka banyak ini ketumbar. Beda. Kalau kita kan bikin gulainya sesuai rasa Indonesia. Pokoknya kalau di kepalaku adalah ketika Pak, umi kacang hijau bertemu dengan santan harusnya bubur kacang hijau ya kan? besok saya bawa di titik kumpul nanti. Tunggu, saya suap masuk dalam mulut itu baru. Oh, di saya juga ada nih. Di Buton juga ada. Nanti pasti begitu. Kau ingin balik lagi ke Uzbek tidak? Kau ingin balik lagi ke Uzbek tidak? Pengen banget.
Apa di sana? gitu ya? Tidak. Kalau kau lihat di sana kira-kira kalau ada alasan untuk tinggal di Uzbekistan itu apa? Apa pendidikannya? Apa museumnya mungkin? Cuaca. Semuanya ada sih. Jadi kalau kita ke ibu kotanya itu Tashkent, dia mirip Jakarta gitu. Ya kayak metropolitan. Tapi ketika kita ke kota-kota lain, justru itu tuh kota-kota yang kayak kabupaten atau di pinggir-pinggirnya itu justru kita nemu bangunan-bangunan yang menarik, bangunan-bangunan bersejarah. Kalau saya sih pribadi suka gitu. Terus kalau kita pengen hiburan yang lain, kita bisa naik ke atas gunung es, ada ski resort, jadi bener-bener gunung es. Itu memang kita lokasi syuting kita tuh kita nyari-nyari tempat-tempat bersejarah itu dan tempat-tempat yang menarik buat di shoot. Jadi kita ke 4 kota kemarin. Itu kita dari mulai dari mulai bangunan-bangunan, masjid-masjid, Imam Al-Bukhari, kita ke atas ke gunung es. Jadi semuanya ada, Bang. Berarti ini kalau kalian punya film ini shotnya akan indah sekali dong. Indah banget. Backgroundnya itu akan indah banget. Indah. Iya. Jadi gini lucunya, kita syuting di Uzbekistan yang tadi udah saya jelasin. Terus kita pulang ke Bogor. Itu yang kayak Beda langsung. pohon-pohon, hujan gitu, rindang. Habis itu kok Belitung, Bang. Pantai, tropis. Jadi semuanya ada di film ini. Tapi soal film Pengen Hijrah ini ceritanya soal apa? Ceritanya ini sebenarnya simple, relate banget sama kehidupan sehari-hari, apalagi anak muda. Jadi tentang perjalanan satu anak muda ini untuk menuju ke hijrahnya. Tapi di tengah-tengahnya itu yaitu ada perjalanan spiritual, percintaan, persahabatan. Dikemasnya ringan banget, Bang, kayak problematika anak-anak Gen Z sekarang. Iya. Gitu. Kurang lebih kayak yang di teater itu awalannya. Iya. Iya, fun banget itu. Pas awalnya denger, oh pengen hijrah nih apa nih gitu, kayaknya serius banget. Tapi pas abang nonton drama musikalnya malah jadi Fun romcom. banget. Iya. Iya, memang sebenarnya lebih komedinya akan seperti yang di teater. Akan ada part-part begituannya. akan ada part-part komedinya. Oh, dan setebal yang di teater itu? Kurang lebih? Enggak, kalau di drama musikal itu lebih ditambahin. Cuman sebenarnya komedi-komedinya itu lebih di romcomnya. Jadi kayak komedi-komedi so sweet, gemes gitu. Ya kalau teater kan pasti agak dinaikin sedikit ininya, kadarnya. Dia kemarin main juga di teater. Saya kira dia mau main panjang, dia cuma lewat pakai sepeda 1 kali. Tapi di filmnya nanti panjang Nanti di filmnya dia utama. Soalnya di teater kamu diperankan orang lain, ya kan? Iya, jadi karakternya diperankan sama yang lain. Dia cameo lah. Cameo. Di teaternya. Di teaternya. Kalau di ini malah utama. Iya. Orang Uzbek. Mas Justice. Kenapa mereka tidak ambil saya ya? Di Uzbek ada. Cuma karena sayur bubur kacang hijau? Sayur kacang hijau. Kok sayur bubur kacang hijau? Sayur atau bubur? Pilih satu. Sayur. Sayur. Memang Tidak ada yang mau ambil Mas Justice kan? Mas Justice. Tidak, waktu itu karakter budak belian tidak ada. Mungkin ada yang keturunan Uzbek begitu ya. Yang pergi hijrah. Budak masa budak sih. Ada nggak bagian dari kehidupannya kamu yang berkaitan seperti Film ini? Pengen Hijrah ini? Siapa Maksudnya tahu kayak mungkin sekarang ini lagi memang proses-proses pengen hijrah juga lagi atau pengen hijrah. punya pasangan yang bagaimana? Alhamdulillah ya tapi. Iya, kalau yang berkaitan sih nggak ada, Bang, karena beda banget. Maksudnya kalau secara karakter tuh jauh berbeda nih. Tapi justru setelah saya ikutin proses syutingnya dan pendalaman karakternya, saya jadi mau jadi karakter yang saya peranin itu, si Omar. Saya pengen kayak dia karena keren gitu. Dia tuh anak muda banget, tapi dia selalu nyontohin hal-hal baik. Tapi dia nggak mengurangi atau menghilangkan sisi-sisi anak mudanya dia. Dia tuh flirting, Bang. Dia tuh suka flirting, playboy gitu. Tapi dia tetap dengan prinsip dia itu pemuda yang sangat mempunyai prinsip gitu. Kalau kamu sendiri di kehidupan sehari-hari flirting Wah juga itu nggak? yang terlalu ngahos itu insert lah itu Mas. Iya. Kalau Fitnah kamu atau flirting fakta? juga? Flirting juga nggak kamu? Enggak. Sama sekali? Kalau nggak punya pacar iya. Flirting. Kalau nggak punya pacar, cukup Kalau nggak punya flirting. pacar iya. Jujur. Kamu merasakan? Iya. Apalagi di ini ya, Karena saya Gemini. apalagi di kehidupan ini. Sebelum kita lanjut, kau jelaskan ke dia dulu, flirting itu apa? Ah itu maksudnya. Flirting apa? Tidak, tanya aja, adik. Tanya, flirting itu apa? Iya, flirting Bagi-bagi itu- istilah. itu. Flirting itu kalau kita beli baju bekas. Itu. Itu thrifting, itu saya tahu ya. Oh, mau orang Jerman mau bohongi kami. Lah kalau begitu apa flirting? Saya tidak tahu. Kalau baju bekas saya tahu. Oh, thrifting. ngebohongi kami. Thrifting saya tahu. Flirting itu Flirting apa? itu apa ya? Bukan Kayak genit juga mungkin ya? menjadi terlalu friendly ke Bukan lawan genit juga? jenis.
agak merayu-rayu tipis ya. Manis. Iya. Kalau orang timur bilang mulut manis. Oh, oke, next. Mulut manis. Aman, saya tahu. Dia juga ini tukang mulut manis. Dan dia mata tajam. Anda tuh yang tiap hari ya, kamu happy. Itu flirting itu. Lah orang kayak istri masa flirt? Iya, ya kan itu positif berarti. Iya. Flirtingnya jadi positif kalau ibarat tadi. Kalau dia flirting sekali. Ada perempuan masuk ke supermarket saja, dia pikir perempuan suka sama dia. Karena dia tatap, ternyata dia takut. Oh, jadi dari tatapan Kisah nyata. tatapan maut itu. Iya, Kisah Kak. nyata, ada Saya cewek bisa. cantik masuk. Udah lihat-lihatan, lihat-lihatan, cewek pergi, fix masih ini. lihat dia. Pas perempuan bilang, fix, perempuan suka sama saya. Dia cari tahu, stalking. Cari langsung sat. Ternyata takut. Karena dilihatin. Iya, dia baru mau masuk dia udah ragu-ragu mau masuk. Karena saya Ada dulu orang juga ini pas lah, itu, ada orang deh. timur ini. Ya udahlah beranikan diri, mungkin dia Aman butuh nggak ya, kan. gitu-gitu. Jadi dia tuh lihat karena waspada kayak kalau dia bikin pergerakan di POV-nya dia kayak wah dia pasti terpana sama aku. Iya. Tapi itu kan dia yang flirting. Ya itu flirting tuh. Itu baru saya flirting tuh. Iya. Coba tadi kayak gimana? Dia kan flirting. Nah, itu flirting. Bukan. Dan tadi yang itu yang tidak sengaja, yang flirting. Tapi kan dia yang flirting. Ini dia. nah itu yang barusan. Aku Pas lah, udah pas. Kayak anjingnya kau begini nih bagus ini. Kayak anjing. Iya. Tapi kau sudah pasangan? Sudah ada pasangan sekarang? Ada. Sekarang? Sekarang ada. Lagi serius? Lagi serius tuh. Sudah serius. Mau Yang ini kan lagi jenjang serius tuh atau ke lagi jenjang. penjajakan? Kalau ke Jenjang jenjangnya selanjutnya. belum. Tapi cukup serius. Serius. Sudah lama? Apa? Sudah lama? Belum lah, belum. Baru Setahun? baru beberapa bulan. Pemain juga? Pemain di juga. dunianya kita? Di dunia entertainment juga. Kok sama Iqbal sekarang? Bukan ke sana, Mas Ari ya. Saya sayang sih sama dia. Tapi Gua bukan sih- sayang dalam bentuk itu ya. Kau masih sayang sama dengan Iqbal? Apa? Kau masih sayang sama dengan Iqbal? Sayang. Sama-sama. Masih sering sama-sama. Oh, memang beneran sayang. Ini mah beneran Iqbal ini mah. Masih sering sama-sama dengan Iqbal juga? Masih. Kadang, masih ketemu? Kadang. Oh. Kalau ini dengan ku punya... Sudah ini nggak sih? Publish nggak sih? Tipis-tipis lah. Tipis-tipis aja. Di sosmed? Saya nggak ini sih. Nggak Kayak memamerkan hubungan. Nggak memamerkan tapi ya. nggak terlalu umbar-umbar? Nggak di private juga. Jadi kayak Jadi Kalau kayak tahu ya ngalir tahu. aja. Kalau Jadi nggak, kalau nggak. ditanya jawab, kalau nggak ditanya ya udah. Iya, kayak- Oke, ya, sekarang normal, kita tanya normal. siapa. Lo lagi dekat sama siapa? Supaya kita tahu arah pembicaraannya. jadi pengen hijrah itu. Itu mah berarti di privat. Kita yang dari tadi cerita suruh-suruh kok tidak mau coba sagu? Sagu. Katanya mau pengen Kue pergi, sagu. pergi ke timur kan? Wasak. Belum pernah. Belum. Ini di Uzbekistan tidak mungkin ada. Ini. Oke. Mau mereka Oh, mungkin pakai ada juga sayur ya. kacang hijau. Ku ambil itu saja, saya Iya. sudah mulai. Dia kalau ada itu langsung bangga sekali. Saya bangga, sumpah. Dia Kalian bangga kan sekali. marah-marah saya nih. Jadi karena belum pernah pergi ke sana, makan makanannya dulu aja. Ya, seperti tidak kaget kalau di sana. Iya. Ini wasak, wafer Wasak. sagu. Ini beneran. Beneran makanan timur. Mau makan dulu ya? Contohkan. Contoh mana yang ini aja Yang ini. bisa. Ya. Aman, enak. Jadi saya coba yang mana? Terserah kau suka strawberry atau vanilla. Kalau ini yang Yang standar. sana sih. basic. Ini yang kecil aja yang kecil. Enggak. Nah, boleh. Saya makan. Hah? Saya makan. Batu aja. Coba tuh sih. Beneran. Beneran ini Beneran, sagu. ini sagu. Ini makanan kita. Ini beneran kok. Cemilan-cemilan Indonesia Timur. Nih, saya tanya kau. Ini bener dimakan? Iya, Beneran? ini makan. Saya makan. Ini udah camilan kali. camilan anak kecil. Sekarang mengetahui camilan anak kecil di timur seperti ini. Apakah kau merasa kayak untung saya masa kecil di sini? Saya kira sering syuting. Enggak, saya kira di prank. Enggak. Enggak kan? Emang kayak gini ya? Ini sagu. Kalau udah dimasak, udah lembek-lembek, papeda tuh jadi papeda. Oh ya? Tahu nggak yang papeda kan? Yang pakai ikan kuning. Yang kayak lem gitu. Oh. Makanan timur. Sudah kapan-kapan nanti kalau kita Coba, ketemu, kasih tunjuk saya jago papeda. makan ini. Tapi jujur ini saya baru tahu. Nggak usah dihabisin juga nggak apa-apa. Sekuatnya aja. Tapi memang ini makanan. Bener ya ini? Malah doyan. Bener makanan. Makanan. Ini makanan. Menarik sih. Menarik lah.
setelah kamu merasa yakin ini makanan jadi menarik kan? Iya. Iya kan? Seru aja. Nah itu papeda yang kayak itu tuh. Itu. Kalau dicairin. Itu tuh. Ini makanan dia makanan Kalau udah pokok dimasak, juga. kalau udah dicairin. Dikasih air Ada yang panas. kayak begini tuh buat cemilan sore-sore. Lucu sih. Iya. Kayak cookies Nah ya. itu Tadi papeda. kau pikir ini kita prank pakai batu? Iya. Karena ini yang tadi asli, yang ini batu. Enggak dong. Kayak ayo kita taruh yang Iya, batu, tahu kan, yang ya. ini asli nih, ambil Iya, cepat iya, yang asli yang gitu. prank-prank Iya, itu iya. loh. Enggak. Nah. Jangan orang timur ngeprank aneh banget. Enggak cocok kita ngeprank. Tapi seru sih. Tapi kalau kalau ke Indonesia Timur ya, kesempatan ke Indonesia Timur pengen kemana? Yang kau tahu, Sumba, Sumba. Raja Ampat. Ampat, Iya. Wakatobi. Labuan Bajo masuk nggak? Masuk Masuk. juga Indonesia Timur. NTT tuh. Kita punya tempat nanti. Lah Labuan Buton. Bajo mah dekat Buton. Iqbal. Mau lah, mau. Buton. Nanti coba kau riset. Kalau yang padang-padang rumput itu? Sumba. Itu Sumba. Sumba. Susah sinyal ya? Ya, Iya, itu tapi bagus banget. jangan ketukar juga sama Sumbawa. Beda itu. Sumbawa NTB. NTB. Kalau lihat kuda di situ, kuda liar, Sumbawa. Bima tuh. Itu bagus banget. Kau harus ke Indonesia Timur suatu saat. Mudah-mudahan ada film lah ya Amin. yang di Indonesia Timur ya. Amin. Jadi orang Timur ya? Harus. Hah? Nggak bisa bang. Kok nggak bisa? Boleh lah ya. Tapi ada yang kayak saya nggak? Di Timur? Iya. Ada juga, ada. Kalau di sana etnis Jadi campur ya, macam-macam. Bang, ya? Iya. Dia kalau jadi Kan orang-orang tergantung ceritanya. Iya, dia kalau jadi orang-orang Gorontalo, masuklah pasti. Gorontalo tuh masuknya timur. Iya, Timur. Dani, suku Dani yang Iya. influencer. Iya. Dia juga gitu. bule Kalau banget. ceritanya dia orang Jerman. Turunan? Enggak, bapak ibunya tuh orang Jerman tapi udah tinggal di sana. Oh. Nah, kan bisa. Bisa. Iya, tergantung cerita. Iya. Hei, kamu di dunia keaktoran ini apa yang masih kamu mau tarik? Kau tipikal aktor yang sangat mendalami dan aktor banget Mengejar nggak? gitu. Si paling aktor. Si paling aktor atau kamu main nggak sih di si paling aktor? Apa? Kamu main nggak di si paling aktor? Enggak. Oh, ada filmnya itu kan nanti si paling filmnya. aktor juga. Tapi itu sebenarnya bahasa-bahasa. Iya, bahasa-bahasa keseharian Iya, kita kan. bahasa-bahasa keseharian. Iya. Nah, kamu orang itu yang karakternya si paling aktor itu atau karakternya malah kayak ini sesuatu yang dari kecil sudah saya kerjakan, udahlah bagian dari pekerjaan, kehidupan saya juga nanti beda lagi gitu. Atau aktor itu ada kehidupanku. Iya. Akulah. Mencintai dengan segenap jiwa raga dan Karena pengen itu kan ngejar. pilihan aja. Kayak action belum nih, aku harus action gitu. Enggak dua-duanya sih sebenarnya. Oh ya. Enggak dua-duanya. Saya kayaknya di tengah-tengah deh. Yang ngalir aja. Maksudnya, saya nggak yang terlalu berambisi gitu atau kayak terlalu dalam. Karena saya merasa kalau saya itu punya kehidupan private life saya juga punya kehidupan pekerjaan saya gitu. Cuman memang saya itu mencintai keaktoran, mencintai kesenian, mencintai film. Jadi bukan berarti juga saya harus mencampurkan itu ke dalam Kehidupan pribadi saya gitu. Cuman ada yang dirimu sebagai aktor, ada yang dirimu sebagai manusia di kehidupan manusia nyata. yang punya kehidupan biasa gitu. Oh, kamu tipikal yang memisah gitu. Iya, yang memisah. Kalau misalnya nih, ada satu karakter yang ibaratnya untuk mendalami itu katakanlah butuh mempertaruhkan sebagian dirinya kamu, sebagian mentalitinya kamu yang mungkin akan membuat tantangan terhadap kehidupan pribadinya kamu dengan pasangan. Kau lebih prioritaskan untuk dapat karakter itu atau kayak, aduh, udah deh, saya main karakter biasa aja, yang penting sama pasangan harmonis. Misalnya, contohnya kayak ada intimasi, Ya. ada adegan-adegan intimasi gitu ya. Apapun yang kayaknya ini, kalau saya jadi mainin karakter ini akan sangat hebat sekali, akan sangat berkesan Tapi sekali. beresiko untuk Tapi beresiko, misalnya kayak Heath membahayakan Ledger gitu ya. gitu kan, yang misalnya Iya, jadi Joker dan kemudian dia nggak kembali lagi. Atau berisiko buat kesehatan juga Atau misalnya. berisiko kesehatan. Misalnya yang harus deep banget kayak Joker, kayak Iya. apa gitu-gitu. Yang itu kan kesehatan mental kita dipertaruhkan juga. Nggak apa-apa sih. Itu nggak apa-apa. Kau mau tuh coba yang begitu? Mau kok. Oke, tidak menutup diri ya. Enggak. Tapi bukan yang ngejar banget juga, kalau nggak dapet ya udah gitu. Iya, maksud aku Oh, itu sih. Aku nggak yang punya ambisi. Moyo juga. Cuman kayak karena mungkin itu dari sisi karena aku suka menjadi aktor gitu ya. Aku suka bermain di film dan mencoba karakter-karakter baru. Jadi kalau dapet karakter yang menantang banget nih pasti aku mau banget. Mau banget ya. Sejauh ini, tapi karakter kamu di Pengabdi Setan kan juga cukup menantang. Kan? Iya.
di Ghostwriter juga cukup menantang. Range actingnya beda banget itu, jauh. Iya, alhamdulillah, beda-beda Orang-orang sih. suka ngeremehin kan kayak main di komedi ini. Tapi sebagai aktor kadang-kadang bisa main di komedi dengan dramanya sekaligus itu kan juga tantangannya beda dong. Iya, nggak sih? alhamdulillah. Kalau kayak Makanya pas Bang Ari bilang bagus, aku kayak, hah, iya. gitu. Iya. Tektokannya oke banget sih. Karena dia yang harus push komedinya. Iya kan? Tongkat komedinya di aku sama Iqbal. Di Iqbal, ya. Betul. Karena kan kalian yang bereaksi terhadap situasinya yang bikin situasinya jadi komedi kan. Itu tuh sulit Cuman banget. ternyata komedi juga kalau dipelajarin juga luas banget ya. Macem-macem ya. Cukup luas. Bentuk komedi itu. Makanya saya harus belajar sama abang-abang. Karena itu cuma itu yang kami tahu. Range kita juga segitu. Di situ aja kita. Makanya kalau jadi aktor itu, saya kan beberapa kali juga ngobrol dengan teman-teman aktor kayak Bang Abi, gitu Iya. kan kayak inilah, aduh, bukannya nggak mau, cuman kayaknya apa ya, itu sesuatu yang agak serem juga kita kalau mau meraih ke. Tapi ngomong-ngomong, batu habis nih. Doyan. Luar biasa. Ini salah satu bintang tamu kita yang habis. Biasanya tuh langsung naruh loh. Dua gigit kayak. Iya. Saya bilang seru ini makan ini tuh. Iya. Batu ternyata habis. Baru 2 orang nih sama Buah Sartika ya? Buah Sartika. 3 apa 4 itu. Seru ini. Nanti bawa pulang Makasih ya. aja. Makasih. Daripada kuaci kan lama banget. Saya kira beda sama kue sagu ya? Beda, ini belum jadi kue. Ini masih Kue sagu yang lebaran itu beda. Iya, kalau Ini kue sagu kan utuh, ini bumbu. beneran sagu, nggak dicampur apa-apa. Kalau kue sagu kan Tepung sagu. tepung sagu. Kalau kue udah sagu jadi itu tepung. tepung sagu. Ini dihancurin dulu jadi tepung gitu ya? Iya, ada proses beda lagi, Iya. Beda lagi. Kalau ini kalau itu kan tepung sagu, dihilangkan dia punya kadar air, Iya. terus dicampur jadi adonan, dibikin jadi kue, campur gula sedikit, campur kelapa Iya, gitu-gitu udah kan. campur-campur tuh. Kalau ini Campur-campur. betulan sagu, tinggal Kalau ini dijemur sagu doang. dikasih jadi kayak lengket gitu, habis itu dijemur langsung. Dijemur, diasap, dibakar, Original, gitu-gitu. organik. Organik. Terima kasih. Original. Mantap. Gue makin banyak yang tanya saya, sumpah di DM. Mantap. Bang, dapat wasak di mana? Dapat wasak di mana? Sumpah. Penjualan aja kita ya. Jual wasak. Jual Ada yang mau susah beli? ya? wasak, hah? Susah ini? Iya di sini enggak. Ini kan selalu bawa anak-anak kalau pulang bawa ke sini. Setidaknya kamu kalau pulang ke Indonesia Timur baru cari begini-beginian sudah tidak kaget. Iya, iya. Dan ternyata kamu suka. Ada apa lagi ya? Yang menarik-menarik? Banyak. Ikan bakar di sana. Aduh. Manis ikannya sih. Iya. Manis. Ikannya di situ orang yang makan ikan di Indonesia Timur itu pasti aneh. Ikan. Kayak gitu manisnya tuh, tapi bau amis juga kayak gitu. Kalau pegang harus cuci tangan. Habis. Nanti kalau balik Uzbek lagi bawa ini kasih mereka mampus. Orang terus begini sambil dingin, aduh dingin. Jadi panas ya. Tanggal berapa tadi kalian pergi Ini. 30 Oktober. pengen hijrah 30 Oktober. Pergi hijrah. sama Pak Budi ya? Pengen hijrah. Pengen. Sama Pak Budi ya? Oh, Pak Budi. Seru banget ya kalau Seru, saya seru kemarin banget. juga kerja sama Pak Budi. Produser paling baik, ya. Ibadah dan Cinta itu produsernya cakep banget. Jangan lupa ya tanggal 30 Oktober 2025 pengen hijrah di bioskop, seluruh bioskop kesayangan Anda ya. Kalau orang mau nonton tanggal 1 boleh dong. Boleh. Yang nggak boleh 29 karena belum tayang. Tayangnya 30. Premier kapan? Premier 17 rencananya. 17 Oktober. Tidak Kalau sabar, bisa nonton di hari pertama teman-teman. Iya, Karena- dari pertama tuh. Karena ini film yang sayang sih kalau dilewatin menurut aku Betul. pribadi. Pemandangannya indah juga, nilai-nilai keislamannya banyak. Seru nontonnya. Seru nontonnya. Iya. Saya kemarin sudah nonton operanya ya, dan opera apa? Teaternya. Teater. Teatrikalnya happy banget. Banyak yang simbolis-simbolis juga. Akan sama juga? Banyak yang Banyak sih yang di Visual-visualnya mirip visual gitu ya? semuanya yang diambil banyak sih. karena kemarin, kupikir kan kayak teaternya itu mungkin hanya untuk ala-ala untuk materi promo. Serius sekali teaternya Pak. Serius ya? Pakai itu tuh apa namanya musik yang Iya. live, backgroundnya juga Iya itu permainan soundtrack lighting. kita dibawakan secara live. Mereka juga ada 30 atau 40 lagu. Mereka buat lagu sendiri untuk drama musikalnya. Siapa nama karaktermu di sini? Omar. Dan ini adalah salah satu film yang membuat kamu jatuh cinta sama karakternya dan berasa kayak ada sisinya kamu yang pengen juga seperti karakternya itu ya. Iya. Hijrahnya dia. Berarti itu. jatuh cinta sama si Omar ini ya? Iya. Ini yang bikin saya lumayan jatuh cinta sih. Kadang gitu ya, kalau kita berperan itu kayak masuk ke dalam satu karakter tuh, kalau ada hal-hal baiknya atau hal-hal yang saya jadi ngefans sendiri gitu. Apa yang bikin kamu berkesan sekali sama si Omar ini? Yang kayak gila sih orang ini kok melakukan ini ya secara karakter. Ya? Jujur, saya kira di awal saya baca skrip, Omar ini malaikat, Bang. Oh, kamu Dia pikir bukan malaikat? manusia.
Karena menurut saya dia sesempurna itu. Over gitu. Sesempurna itu jadi manusia. Kebaikannya dia. Kebaikannya terhadap dia. orang lain ini. Kebaikannya dia, pembawaan dirinya, percaya dirinya, kedewasaannya. Dia kan jauh lebih dewasa dari anak-anak seumurannya dia. Tapi karena menurut saya juga ini terlalu sempurna, nggak mungkin ada manusia yang sempurna kan? Iya. Karena kan Omar ini kan harus menjadi karakter yang hidup gitu. Jadi saya juga harus pikirin apa ya kira-kira saya masukin kelemahan atau kekurangannya. Jadi itu sembari proses reading gitu saya cari-cari. Dan makanya pas ditonton tuh kayak iya baik tapi kok gitu. Jadi ada trouble-nya sedikit ya. Iya, gitu. iya, ada. Itu kamu yang sisipin itu? Konsultasi ke Mas Justice? Sebenarnya memang sudah ada. Oke, kamu tebelin. Tapi harusnya nggak setebel itu gitu. Oke. Harusnya nggak se-annoying itu gitu. Oke. Tapi saya tambah-tambahin deh gitu saya. Biar manusiawi dikit ini orang. Biar lebih nih. humanis gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau nonton tuh kayak ada kesel-keselnya, ada gregetnya tapi gemes. Enggak yang perfect luar biasa dari awal sampai akhir gitu ya. Enggak. Tetap jadi kayak Jadi manusia. Nah, gitu. Dan Ada memang salah film dan ini benar. tuh kita niatnya seperti itu sih. Kita bikin film ini tuh sangat humble. Kita cuma pengen teman-teman nikmatin filmnya. Iya, iya, iya. Ini apa? Kenikmatannya menjadi seorang aktor kan salah satunya itu kan mengutak-atik karakter tanpa harus jauh daripada tujuan naskah. Iya. Tapi bagaimana cara kita kasih nilai tambah nih dengan ininya nih? Bener. Ada apa Kak habit gitu kebiasaan yang kamu ciptakan nggak untuk si Umar ini atau sesuatu yang kamu? Omar. Omar. Umar abang bilang. Beda. Iya kan itu dia bahasa Uzbek, saya bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya, betul. Nah di Amir ini apa yang kamu beda banget itu, udah beda banget. Si Omar ini ada nggak apa sesuatu yang kamu happy banget? Apa misalnya cara berpakaiannya atau sesuatu yang kamu kayak, ini Omar ini kayaknya cocok begini deh dia. Cara flirtingnya mungkin ya. Kalau saya lihat kemarin di teater itu ya kayak caranya berinteraksi sama lawan jenisnya ya. Iya. Itu yang Dan beda banget aja sih. Saya ngerasanya beda banget gitu. dari dirimu. Saya aja nggak nyangka pas saya syuting pas saya kan udah nonton beberapa kali Draftnya filmnya gitu. Lah kok bisa begini gitu. Bukan sesuatu yang kamu expect gitu akan seperti itu. Iya, beda banget. Rasanya berarti ya, rasanya terhadap sosok Omar ini Rasanya jadi beda ya. Iya. Ketika dibawain sama sangat ketika ditonton. sangat berbeda sama Andy. Bawa pasangan atau bawa keluarga cocok nonton film ini? Cocok. Cocok. Oke. Semua umur ya? Iya. Apa semua. 13? 13 ya? Setahu saya atau semua umur. Sepintas saya lihat belum tahu, ada- itu tergantung sensor. Selain kalau dia dengan pasangannya kan konflik pasangan ya, romance gitu. Tapi ada konflik keluarganya juga kan? Ada. Si Omar ini kan, Ada, iya. maksudnya cocok dia untuk Iya, bawa jadi keluarga nih. mungkin memang ini mungkin agak nggak banyak orang yang bakal setuju ya. Cuman kalau menurut saya pribadi banyak film sekarang misalnya genre-genre tertentu yang kita tuh harus ditambah-tambahin. Maksudnya kalau bikin film horor tuh harus penonton tuh harus ditakut-takutin. Kalau bikin film drama harus Bikin nangis ya bikin orang. nangis, harus disedih-sedihin. Nah, film ini tuh nggak seperti itu gitu. Kita tuh bener-bener bikin sesuai kehidupan sehari-hari, normal aja kayak orang normal gitu. Kita nggak dipaksa, lu harus nangis ya, lu harus Iya, nggak didikte lah. nggak didikte gitu. Bahkan dari walaupun judulnya pengen hijrah, tapi ini nggak ada mengguruinya sama sekali sih. Iya. Iya. Perjalanan hidup seorang manusia aja gitu berarti. Yes. Kita lah kalau misalnya mau ambil hikmahnya, kita ambil hikmah sendiri gitu. Tidak di permukaan ya. Betul. Boleh dibilang tidak di permukaan. Betul. Ada ini ya kalau saya tidak salah juga di, nggak tahu ini spoiler atau tidak, ada masalah restu sedikit ya. Terus tuh ada Wah ini saya harus bawa keluarga untuk Wah, nonton. Anda jangan salah nih. Hubungkan ke diri Anda. Tidak dihubungkan. Ini kan saya sudah nonton sebagian. Tapi kan beda soal ininya mungkin dengan apa yang Anda... saya mau- Oh, ini pengen nonton aja. Pengen nonton aja. Bawa keluarga. Biar memahami Iya, tidak kayak, usah oh. masuk di part itu tadi. Harusnya orang kan jadi bercabang. Oh, soal restu, bla bla. Lah. Nggak usah. Emang masalahnya apa? Iya kan film keluarga kan? Iya. Pengen dong saya orang menonton bersama-sama pengen hijrah. Siapa tahu kita bisa hijrah bersama. Ya, saya tidak sabar ya menunggu banget sosok Bakri ini. Tidak di ada. film ini. Omar. Bukan Omar Bakri. Bukan Omar. Bukan Omar Bukan. Bakri, bukan. Tidak Nama usah. belakangnya sama tidak apa. Dia Batistuta. Gabriel itu. Gabriel Omar Batistuta. Oke, Ya, Andy, tapi tidak terima sabar kasih ya. banyak. Tanggal Terima kasih tanggal banyak. 30 Oktober guys. Tanggal 30 Oktober 2025. Pengen hijrah, tidak sabar sekali melihat karakternya Andy bertransformasi menjadi seorang Omar. Ya, keturunan Jerman berubah menjadi keturunan Uzbek. Uzbekistan. Ada banyak part-part yang Uzbeknya juga di situ. Ya.
Terutama sih saya pengen lihat dia punya visual juga. Iya. Visualnya indah banget juga, story-nya pasti menarik. Tasken, di Tasken. Film Empat kota kita ada. 4 kota ya. Ada tidak hanya Tasken. Tasken, Bukhara, Samarkand, sama satu lagi di Amirsoy. Samarkand sih. Samarkand itu kan kota dari lama juga kan itu. Iya, itu Banyak makam sejarah. Imam Al-Bukhari di Samarkand. ini? Samarkand. Kenapa tidak dikasih Lahirnya di Bukhara itu kan? Bukhara apa Samarkand? Lahirnya, kuburnya mungkin di situ. Nggak tahu ya, saya lupa ya. Saya lupa. Iya kan? Takut salah nih. Iya. Imam Al-Bukhari. Iya. Nama aslinya kan bukan Al-Bukhari, asal dia itu dari Bukhara itu. Iya. Setahu saya ya. Iya, di Iya, bener Samarkand. kan? Apa? Saya benar di Samarkand. Apanya? Makam Imam Al-Bukhari. Iya, Tapi maksudnya memang asalnya dari Bukhara. 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 Oh iya. Makanya biasa kan pakai al gitu kan. Kalau saya Betul. itu Ari Al-Butuni. Iya, Al-Butuni. Al-Butuni. Kalau kok lahir di mana? Jakarta ya? Jakarta. Al-Batavia. Mamat. Sama bilang tapi jangan ah. Oke, Eni terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Eni. Semoga lancar-lancar. Semoga lancar-lancar. Bukan hanya ini tapi yang kedepannya juga ya. Film-film berikutnya kita tungguin. Nanti kita kolaborasi lagi, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita syuting sama-sama, Iya, berkarya film timur. bersama. Di Film timur ya. Dia jadi orang timurnya, saya orang Jermannya. Orang Jermannya. Betul, kok cocok jadi karakter Shepherd. German Shepherd. Siapa itu? Anjing. Jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Kax Production, share, komen, dan juga subscribe. Dan nonton terus Mari Kemari, Marika Mamatari! Terima kasih.